Eh, Terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya telah diperkenankan untuk sowan di kawasan intelektual ini, kawasan pendidikan tinggi ini, karena di antara sekian banyaknya orang ini saya termasuk orang yang tidak berpendidikan sebetulnya. Artinya saya tidak pernah sekolah. Pernah sekolah sebentar sampai sanawiyah kelas 1. Habis itu sudah tidak pernah. Jadi saya itu tidak seperti Pak Lukman, Pak Abdul A'la, ngerti nasionalisme itu apa. Saya tidak tahu. Isme itu tidak tahu. Saya tidak ngomong di sini saja. Kemarin ketika saya menerima anugerah Yap Tiam Hin Award itu, saya juga mengatakan saya ini orang kampung, guru saya orang kampung, saya tidak tahu yang namanya nasionalisme, tidak tahu yang namanya HAM yang konon ide dari Barat abad ke-17. Yang ngerti saya tahunya belakangan saja diberitahu orang-orang. Cuma guru-guru saya mengatakan kepada saya sederhana saja, Indonesia ini rumahmu. Gitu aja. Indonesia ini rumahmu, jaga, rawat. Ismu kan dari Barat, saya tidak tahu. Saya dari pondokan intelek Kendilen. Jadi saya diajari tentang Indonesia, ya begitu itu. Indonesia rumahmu, titik. Jaga, rawat. Kalau orang Indonesia kok ngelempari rumahnya sendiri. Ada orang melempari rumahnya sendiri. Itu pasti udele kualik. Jadi ya sesederhana itulah. Ini rumahmu, kata guru saya, kiai saya di kampung, ini rumahmu, tempat kamu dilahirkan, tempat kamu bersujud, tempat engkau menghirup udaranya, tempat engkau nanti insya Allah akan dikebumikan di tanah ini. Ini rumah kita, jagalah. Maka Anda boleh melihat kiai-kiai pesantren dari mulai Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seterusnya kiai-kiai pesantren itu berbicara agama dengan Indonesia satu kali per napas, karena ini rumahnya. Jadi tidak perlu, kalau saya kok diundang untuk seminar tentang kebangsaan itu, ya saya merasa aneh. Loh, kok saya orang sini kok, saya bangsa Indonesia kok diajak bahas bangsa Indonesia itu gimana? Emangnya saya Londo? Indonesia. Itu saja. Jadi sudah cukup ini jawaban. Mau apa lagi? Kalau saya mau jujur, Anda boleh lihat saya mempunyai kurang lebih 9 buku puisi saya yang merekam situasi Indonesia ini sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Anda pernah membaca tulisan di bokongnya truk itu yang ada gambarnya Pak Harto mesem? Pilih enak zamanku toh. Saya sambil membaca itu saya mengatakan, ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok, sekarang hampir seluruh Indonesia Soeharto semua. Karena sampean terlalu lama mendidik orang Indonesia.
pendidikan sampean itu model Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau mendidik, kalau mengajar, kalau dakwah itu dicontohkan dirinya sendiri. Kanjeng Nabi ndawuhi kita sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku. Kanjeng Nabi menyuruh haji, khudhu anni manasikakum. Kanjeng Nabi menyuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dimulai dari beliau menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Beliau menyuruh kita menghormati tetangga, beliau mendahului untuk baik dengan tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika banyak kiai dan ustadz tidak melakukan hal yang sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilalah kersane Gusti Allah Pak Harto yang melaksanakan metodenya Kanjeng Nabi. Pak Harto mengajak kita kaya, dicontohi diri sendiri, sehingga semua orang Indonesia ngaku tidak ngaku sampai sekarang ini senang menjadi orang kaya semua. Dan orang di Indonesia ini orang yang paling dihormati adalah orang yang kaya. Maka jadilah kamu orang kaya supaya dihormati. Orang gede-gede menghormati orang kaya, termasuk hakim segala macam. Saya kalau ngomong begini mungkin masih ada orang-orang yang dulu pada zaman Pak Harto memang hidupnya enak karena kebetulan nasibnya baik, dekat dengan Golkar misalnya. Ya saya mohon maaf, saya akan, karena ditanya sama menteri masa saya berani nolak. Jadi saya ingin mengatakan dari versi saya, versi Anda lain silahkan. Kita di negara demokrasi bebas menyatakan pendapat. Menurut saya didikan Pak Harto 32 tahun. Sampean bayangkan, sampean menjadi profesor itu berapa tahun? Baru 7 tahun mungkin. Iya. Sampean jadi menteri berapa tahun? 7 tahun profesor, doktor, rektor UIN. Saya ngaji di pondok cuma 7 tahun, disebut Al-Mukarram. Sampai bayangkan bangsa Indonesia ini ngaji kepada Pak Harto 32 tahun dengan metode Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Reformasi sampai kiamat kurang 2 hari akan sulit dilaksanakan kalau kita tidak memecahkan akar masalahnya dengan berani dan bebas merdeka. Orang-orang tua kami, guru-guru sederhana kami di pesantren mengatakan, mengajarkan kepada saya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sumber kekeliruan, sumber malapetaka itu adalah senang dunia yang berlebih-lebihan. Dan itu kita 32 tahun dididik untuk menyintai dunia yang berlebih-lebihan. Anda lihat orang Indonesia sama orang Indonesia berkelahi, orang Islam dengan orang Islam. Kok orang Islam sama orang Islam? Orang NU dengan NU berkelahi. Kira-kira urusan apa itu? Apa rebutan surga? Maka kalau kita tidak mau membalik namanya reformasi itu, ini harus dicopot dulu kepala kita, diganti kepala baru. Tidak bisa. Kepala kita itu sudah kepala yang sudah malaka. Orang yang ngaji di pesantren itu kalau sudah 7 tahun mempelajari nahwu sorof misalnya, itu sudah malaka. Kalau ada orang mengatakan ja'a zaidan, keliru. Loh, kok keliru? Bednya mana? Kok idahnya apa? Tidak usah bet-betan, tidak usah koidah. Di telingaku tidak enak. Ini malaka. Ilmu yang sudah malaka itu sudah tidak. Seperti kiai-kiai itu kalau pidato jarang dalil, jarang.
Jadi titenane kalau orang kok pidato kok banyak dalil, ya itu berarti ustadz. Ini yang mic penyanyi ya ini. Oh ya. Saya ini santri tidak ngerti, jadi rupanya harus begini nih. Kamu nggak bilang tadi. Jadi apa namanya? Lali ngatean iki. Jadi Malaka. Sudah Malaka, kita itu Malaka. Seneng dunia itu kita tidak pakai mikir. Seorang mudin itu akronim sebetulnya dari Imamuddin. Imamuddin, mudin. Mudin itu adalah pemimpin agama di desa, namanya mudin. Itu kalau diundang orang kaya, tahlilnya sampai 1000. Kalau yang undang orang melarat langsung dungo. Itu tidak mikir, itu Malaka. Nah, di bawah sadarnya ini amplop sengketa itu. Ini makanya tadi ada pertanyaan, kenapa dulu kita begini, sekarang begini? Nah, gimana? Sudah ngalim semua. Ibarat ngaji itu ngalim semua kita ini. Ngaji sama Pak Harto ngalim dan ngamil sudah. Bukan hanya ngalim, ngamil. Sudah ngamal kok ilmunya. Sekarang sampean saya tawarin ganjaran 5 truk dengan 500.000, milih mana? 500.000 apa ganjaran 5 truk? 500.000. Malah kalau sekarang orang kedua-duanya begitu. Bukan hanya senang bondo, serakah di sana. Itu pendapat saya. Jadi saya melihatnya dari situ. Sumber malapetakannya, kalau kita tidak bisa zuhud seperti pendahulu-pendahulu kita, minimal kita hidup sederhana. Itu saja yang saya gaungkan selama ini, dan itu pun tidak banyak yang mau. Tidak punya follower saya. Padahal di Twitter follower saya itu 1.700.000 lebih. Jadi kalau mengajak sederhana ini kan harus dimulai dari saya. Saya baru mengajak orang sederhana, ada fan saya yang kasih saya Alphard. Wah, ini gak sederhana lagi. Istilahnya bil barokah, saya ini bil barokah Kiai. Angel, sederhana. Sudah terlanjur. Dulu ndak ada Kiai naik Alphard itu, ndak ada. Kiai paling tinggi dokar itu. Sekarang malu. Apalagi kok Kiai Gusnya saja. Tadi singgung-singgung Gus tadi. Jadi memang banyak yang tidak tahu maknanya Gus, tidak tahu. Ini tadi juga tanya Gus itu apa ya. Loh, sudah ngundang orang kok nggak ngerti maknanya itu gimana. Saya kan kadang-kadang heran sama orang Indonesia ini. Sudah menyimpulkan, sudah memvonis, tapi nggak tahu masalahnya. Sampean kan sudah memvonis saya Gus, manggil Gus, kok nggak tahu maknanya. Gus itu maknanya, ini untuk yang orang Batak ya. Gus itu adalah anaknya Kiai yang belum pantas disebut Kiai. Meskipun gerang pongkrang, kok masih belum pantas, ya dipanggil Gus. Tapi ketika ada fenomena Gus Dur sama Gusmi, wah, saya jadi bangga ini Gus ini. Gus itu jadi naik pangkat di atas Kiai jadi. Kalau Kiai itu masih biasa-biasa, itu Kiai. Kalau sudah Gus, ini Kiai yang sudah aneh-aneh itu jadi. Yang
sudah mendekati wali lah gitu. Jadi saya kira itu Pak Menteri. Jadi menurut saya itu saya teliti dari ini kok jadi begini nih bagaimana. Dulu itu saya pakai peci begini di Mesir. Itu selalu diampirkan orang Mesir dan dipaksa saya memberikan peci saya hitam ini. Dan dia bilang, ini ada televisi, ada kulkas, ada segala macam, silahkan saya minta ganti apa silahkan. Sayangnya saya nggak punya truk ya, kalau punya truk tak jikui kabeh. Dia kepengen sekali dengan peci ini. Wah, saya bangga, karena bangga saya kasihkan. Nggak usah bil balas, ambil saja. Saya bangga, kenapa? Ya, saya ingin mempunyai tanda Indonesia. Indonesia yang kami kenal sebagai masyarakat yang ramah dan seterusnya. Mereka merasakan karena di sana pernah ada tentara Garuda yang dibawa ke sana dan mereka bergaul dengan masyarakat sana dengan sopan santun, dengan ramah tamah. Mereka mengingat-ingat. Ketika saya transit di Karachi, masih ada waktu dolan pakai kereta yang dibawa 4 kuda itu, puter-puter Pak Karachi. Ngomong-ngomong, saya bilang saya dari Indonesia, saya tidak boleh bayar. Kasih kesempatan saya memberi sesuatu sedikit kebaikan kepada seorang dari negeri yang saya kagumi, negeri Indonesia. Udah, itu saya kalau ke luar negeri, di Saudi pun begitu. Tapi belakangan saya di Amman menunggu pesawat. Ini kebetulan ada beberapa penumpang, ada dari Perancis, ada dari Maroko dan macam-macam. Cerita tentang macam-macam. Begitu saya bilang saya dari Indonesia, semuanya pating selentir pergi satu-satu. Ada yang pura-pura ke toilet, ada yang pergi, saya ditinggal sendirian. Saya sampai ngoco di bandara. Apa wajah saya sangar apa bagaimana? Kenapa orang pada pergi? Dulu orang Saudi dengan orang Indonesia itu menghargai sekali karena di sana banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama dari Indonesia. Sekarang di sana itu orang kedutaan nasihati saya jangan pakai batik Gus. Kenapa? Dilecehkan orang sini. Orang sini lihat batik Indonesia ini, TKI. Jadi dunia itu luar biasa.